Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Shinji Season 7 Chapter 126. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk saja ke pembahasan. Saat ini dunia sedang dalam kekacauan yang besar, di mana Ashura telah memulai perang dengan para dewa cahaya dan tidak menemukan titik terang entah sampai kapan perang akan berakhir. Di sisi lain, Dewa Kegelapan memanfaatkan hal ini untuk memperluas wilayah mereka, di mana mereka menaklukkan suku Naga Laut Cina Timur dengan bantuan monster raksasa, sehingga Naga Laut Cina Timur pun sepenuhnya bisa dikalahkan. Dan kali ini, sebagian besar suku naga juga telah ditaklukkan. Di saat yang sama, Kaisar Sitian membawa istana surga kegelapan turun ke dunia manusia. Mereka mendatangi wilayah dinasti Tang, dan mereka meminta tumbal dari manusia yang hidup. Di sisi lain, tim biksu pun melanjutkan perjalanan mereka dan berhasil mengalahkan Kaisar Tengkorak Putih. Kemudian mereka lanjut ke perjalanan di Gua Gyeonggidi yang merupakan gua yang aneh. Di sana biksu pun bertemu dengan kakak seniornya dari kuil Tibet yang bernama Huan Sen, lalu meminta bantuan agar bisa memakai kincir air buatannya supaya bisa lebih cepat melewati jalur monster ini. Tapi di sisi lain, kincir air itu telah dikuasai oleh ular putih yang merupakan istri dari Huan Sen. Dan inilah tantangan selanjutnya yang harus dihadapi oleh tim Biksu Tong. Ular putih pun muncul ke permukaan setelah lama berada di dalam air. Hal ini karena dia merasakan kedatangan Huan Sen yang sudah lama tidak mengunjungi dirinya. Ular putih lalu berkata, "Suamiku, apakah kamu datang membawa teman-temanmu untuk melihatku?" Si ular putih pun kemudian mendekati Huan Sen dan mengatakan, "Kenapa kamu lama tidak mengunjungiku? Apakah kamu tidak merindukanku lagi?" Huan Sen lama tidak mengunjungi ular putih karena dia takut jika ular putih ini akan memakan dirinya. Dan kini si ular putih mengatakan dia tidak akan pernah menyakiti Huan Sen. Kemudian Huan Sen pun menyuruh ular putih untuk melupakan masa lalu, karena kedatangan dirinya ke tempat ini adalah untuk meminjam kincir air. Ular putih berkata, "Kincir air ini adalah karya ajaib kita untuk bisa pergi dari jalur monster dengan cepat. Apakah dirimu berniat keluar dari tempat ini dan meninggalkanku sendirian?" Huan Sen pun mengatakan bahwa yang akan menggunakan kincir air itu bukan dirinya, tapi yang akan menggunakan adalah temannya, Tang Sanjang. "Apakah kau masih mengenalinya?" tanya Huan Sen pada ular putih. Dan kini biksu pun menyapa si ular putih. Kemudian si ular putih kaget karena dia tidak sadar bahwa orang yang dibawa Huan Sen adalah Tang Sanjang. Si ular tidak berharap melihat biksu Tang lagi di tempat ini, karena dulu sang biksu pernah menolak cinta dari ular putih. Biksu pun kemudian meminta maaf akan hal itu, tapi dia kemari hanya untuk meminjam kincir air ini. Biksu berharap bahwa ular putih mau meminjamkan pada dirinya. Ular putih pun lalu mengatakan bahwa biksu telah semakin dewasa dan bertambah ganteng saja. Si ular pun ingat bahwa dulu sang biksu menolak tawaran dari Huan Sen untuk memakai kincir air, tapi sekarang dia memohon untuk meminjam kincir itu sendiri. Sang ular pun merasa senang jika dia bisa membantu biksu Tong dalam perjalanan kali ini, dan si ular bersedia meminjamkan kincir airnya, tapi dengan satu syarat. Dia pun kemudian mendekatkan wajahnya pada biksu Tong dan mengatakan bahwa syaratnya adalah sang biksu harus mau kentu dengan si ular, karena si ular ini ingin memiliki anak dari bibit biksu Tong. Sambil menjulurkan lidahnya, si ular pun berkata, "Aku tak akan membiarkanmu pergi jika aku belum puas." Biksu lalu mengatakan bahwa jawabannya masih sama dengan masa lalu. Dia tidak akan pernah melakukan kentu dengan si ular ini. Jawaban ini membuat si ular putih menjadi marah. "Jika kamu gak mau kentu denganku, artinya kamu memilih untuk mati." Dan kini, si ular putih pun menyerang biksu Tong dengan ekor tajamnya. Dan tiba-tiba saja, tongkat Rui pun menahan serangan itu, karena kali ini Sun Wukong menunjukkan dirinya dan akan menghadapi si ular cabul ini.
dia akan menghancurkan nafsu cabul dari ular putih dengan tongkatnya. Biksu pun mengatakan agar Sun Wukong mengalahkan dia dengan cepat. Dan Wukong pun menjawabnya, "Tidak masalah, aku akan menghajarnya dengan cepat." Sambil melompat dan memutar-mutarkan tongkat ruyinya, Sun Wukong berkata bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Raja Monyet ini. Ular putih pun menjawab, "Kamu bukan Raja Monyet. Kamu hanyalah budak yang selalu mengikuti Tang Sanjang. Kamu tidak akan bisa menghentikanku, karena aku akan membunuhmu duluan." Si ular putih kini kembali melakukan serangan dengan ekornya yang tajam. Dan Sun Wukong masih saja dengan mudah menahan serangan itu. Dia pun kali ini terus diserang oleh ular putih, tapi tidak satu pun serangan yang berhasil mengenai tubuh dari Sun Wukong. Dan kini Sun Wukong pun menjadi bersemangat bertarung karena si ular putih menunjukkan muka seramnya. Quan Chen yang melihat pertarungan ini pun berkata bahwa ini benar-benar situasi yang buruk dan kita harus pergi untuk membantu Sun Wukong. Biksu pun menjawabnya, "Membantu Sun Wukong itu tidak perlu." Kemudian Quan Chen berkata bahwa saat ini kekuatan ular putih berbeda dari masa lalu. Dia sekarang jauh lebih kuat dan Sun Wukong sedang dalam bahaya besar. Biksu pun lalu mengatakan, "Kau tidak kenal muridku. Tenang saja. Biasanya dia melawan yang lebih kuat dari ini." Si ular yang sudah menjadi seram pun kali ini melakukan semburan racun pada Sun Wukong. Dan hal itu juga masih bisa dihindari oleh Raja Kera ini. Semua benda yang terkena racun ular itu pun seketika berubah menjadi batu. Hal ini membuat Sun Wukong menjadi kaget. Dan dia terus saja menghindari serangan. Karena jika sampai terkena racun, maka dirinya juga akan menjadi batu. Dan tiba-tiba saja Sun Wukong malah tertangkap oleh lilitan ekor dari si ular putih. Hal ini membuatnya tidak percaya bisa tertangkap karena terlalu fokus menghindari racun. Dan kini si ular putih pun membuka mulutnya dan akan memakan Sun Wukong. Hal ini membuat Sun Wukong mengatakan, "Kau ingin memakanku? Apakah kau benar-benar kelaparan?" Sesuatu pun kini tiba-tiba terjadi. Karena dengan cepat Sun Wukong mengeluarkan aura jiwa kera raksasanya dan berhasil lolos dari lilitan ular putih. Si ular pun kini menjadi kesal karena dia telah kehilangan momen untuk memakan Sun Wukong. Sun Wukong yang sudah sangat marah, dia pun memutarkan tongkat ruyinya dan memukul wajah ular putih itu dengan keras. Pukulan itu pun membuat si ular terlempar dan menjadi tidak berdaya. Sun Wukong yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan pun kali ini akan membunuh ular putih. Dan dengan pukulan mautnya dia pun mengayunkan tongkat ruyi itu sekeras mungkin. Tapi tiba-tiba saja Quan Chen pun muncul dan menahan serangan dari Sun Wukong. Hal ini membuat Sun Wukong menjadi kaget. Lalu Quan Chen berkata, "Jangan sakiti dia adalah istriku." Kini Sun Wukong pun dihadang oleh Quan Chen dan Wukong mengatakan, "Hei paman, dia bukan istrimu lagi." Sambil melihat ular putih, Quan Chen berkata, semua yang dia lakukan adalah karena kehilangan kebaikan di dalam hatinya. Sambil melihat Quan Chen, Sun Wukong juga mengatakan, dia sudah memakan manusia dan dia sudah dikuasai oleh jiwa kegelapan. Apakah kamu masih berharap dia akan kembali menjadi istrimu yang dulu? Kamu jangan membohongi diri sendiri, karena kamu pasti tahu akan hal ini. Kali ini ular putih pun benar-benar terluka oleh pukulan dari Sun Wukong, dan Quan Chen masih tetap membela istrinya itu. Karena dia yakin istrinya yang dulu akan kembali. Dan dia akan tetap menunggu sampai saat itu tiba. Karena dia sangat merindukan istri yang dulu yang pernah membuatnya bahagia bersama. Subaji dan yang lainnya pun kali ini telah tiba di tempat dari Biksu Tong. Mereka pun kemudian mengatakan bahwa masalah dengan ular putih sepertinya telah selesai. Dan kini Subaji juga berkata, jika kakak Wukong telah turun tangan, tidak ada satupun siluman yang akan menang melawannya. Subaji dan yang lainnya pun kali ini segera bergabung dengan Biksu Tong. Quan Chen kemudian berkata pada ular putih bahwa dirinya meminta maaf karena telah membuat si ular putih menjadi menderita. Si ular yang sambil muntah darah mengatakan bahwa ini sangat sulit dan dia sudah bekerja keras sejauh ini. Kemudian Quan Chen menyuruh ular putih untuk bersabar sebentar. Dia pun kemudian memegang wajah ular putih dan memanggil namanya, lalu mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kumohon pergilah denganku. Kini si ular berkata apakah Quan Chen bisa membuat semuanya menjadi lebih baik? Quan Chen menjawabnya, tunggu sebentar di sini. Dia pun kemudian pergi dan menuju ke tempat yang akan dipakai untuk mengaktifkan kincir air. Dengan tongkat yang dia pegang sebagai kuncinya, Quan Chen pun memasukkan tongkat itu di tengah lubang yang dia pijak, kemudian memutarkannya. Dan seketika, kincir air pun kali ini menjadi aktif dan mulai berputar. Lalu air di sungai itu pun menyembur ke udara. Semua yang melihat hal ini benar-benar takjub dengan alat ajaib karya Quan Chen dan ular putih. Karena sekarang aliran air itu telah membuka gua ke segala arah dan akan mempermudah tim Biksu Tong melewati jalur monster. Dan tiba-tiba saja
Huan Shen pun mengajukan satu syarat pada Biksu Tong untuk bisa menggunakan kincir air ini. Syaratnya adalah sang biksu harus tinggal sementara di gua dan membacakan ayat suci agar bisa menyadarkan ular putih dan memurnikan jiwa gelapnya. Biksu pun merasa keberatan karena sebelumnya Huan Shen tidak pernah meminta syarat apapun, tapi sekarang dia mengajukan syarat itu. Padahal posisi Biksu Tong sedang buru-buru. Biksu pun mengatakan, masalah jiwa gelap akan kuatasi jika aku telah kembali dan berhasil mengirim api abadi ke tempatnya. Huan Shen pun tetap ngotot, Biksu Tong harus menyelamatkan ular putih ini terlebih dahulu. Jika tidak, maka dia tidak akan peduli dengan dunia yang akan menjadi hancur. Xiaoyu lalu berteriak, jika ini namanya adalah sebuah pemerasan. Kemudian Biksu Tong menatap tajam ke arah Huan Shen. Dia lalu berkata, saudaraku Huan Shen, kamu tahu sendiri kan, aku adalah orang yang tidak suka dipaksa. Dan kamu juga tahu konsekuensi apa yang akan kamu terima jika kamu terus memaksa diriku. Huan Shen lalu mencabut tongkatnya dan mengatakan, ya sudah kalau begitu, aku juga tidak akan membantumu. Seketika kincir air pun berhenti dan air pun kini kembali normal. Aosu yang melihat hal ini merasa kesal dan meminta agar Huan Shen dibunuh saja. Tapi Biksu Tong mengatakan, jangan, karena hanya dia yang bisa mengendalikan kincir air ini dan tanpa dia, kincir airnya tidak akan berfungsi sama sekali. Dan sekarang, sepertinya Biksu telah gagal menggunakan kincir air ini. Kali ini Huan Shen tersenyum licik dan mengatakan jika kamu tidak setuju dengan syaratku, maka lewatlah jalur monster saja. Biksu kemudian mengacungkan jari dan berkata pada semuanya, bahwa kita tidak punya pilihan lain selain melewati jalur monster kembali. Bailang pun berteriak bahwa aku manut saja dan aku ikut dengan caramu, guru. Hal ini dilakukan oleh Biksu Tong karena dia merasa sudah tidak ada gunanya lagi berdiam diri di tempat ini. Dan impian memakai jalan pintas hanya akan menjadi angan-angan saja karena Huan Shen yang keras kepala ini. Bailang lalu mengatakan itu tidak akan menjadi masalah selama aku masih tetap bersama guru dan saudara yang lain. Pasti semuanya akan menjadi mudah. Wukong dan Baju merasa kesal karena melewati jalur monster itu akan terasa sangat jauh dan membuat perjalanan lebih lama. Tiba-tiba saja Huan Shen pun berteriak, tunggu. Biksu pun menoleh dan mengatakan, apalagi? Apakah kamu akan menahanku di tempat ini? Tiba-tiba Huan Shen berkata pada Biksu Tong, tolong jangan biarkan aku mati. Dan kini sesuatu yang tajam pun menembus tubuh Huan Shen. Hal ini membuatnya terkejut, begitu juga dengan tim Biksu Tong. Karena ternyata yang menyerang Huan Shen adalah si ular putih. Sambil menusuk Huan Shen, ular putih pun berkata, kamu adalah manusia yang tidak berguna dan tidak punya kemampuan untuk membuat semuanya menjadi lebih baik. Huan Shen pun kaget dengan kata-kata kejam dari mulut ular putih. Sekarang si ular pun kembali berkata, kamu adalah pria yang bodoh dan tidak pernah menerima kenyataan. Dirimu selalu hidup dalam angan-angan dan terikat dengan bayangan masa lalu. Sadarlah, apapun yang telah menghilang itu tidak akan pernah kembali. Aku bukanlah ular putih yang kamu kenal. Dan aku juga tidak akan kembali ke masa lalu. Ingatlah hal ini, karena sekarang aku merasa jauh lebih baik. Ular putih pun membuang tubuh Huan Shen begitu saja sampai terlempar cukup jauh dan masuk ke dalam air. Kini Sun Wukong melihat tubuh dari ular putih ada yang aneh, karena dia merasa tubuhnya semakin membesar. Semua orang pun kini merasakan kehadiran dari seseorang. Bailang lalu berkata bahwa aura ini mirip dengan orang yang keluar dari mimpi Xiaoyu. Baji, Sa Wuqing, dan Xiaoyu juga merasakan hal itu. Dan Wuqing pun lalu mengatakan bahwa saat ini Yuan Shi Tianxun telah datang kembali. Dia pun masuk ke dalam hati si ular putih. Dan kini ular putih pun melihat kehadiran Yuan Shi Tianxun di dalam hatinya. Ular putih pun lalu mengatakan, jiwa gelap kuno, aku sangat senang bisa melihatmu. Ular putih pun mengangkat tangannya, dan kini tubuhnya pun dipenuhi dengan api. Karena kali ini Yuan Shi Tianxun sedang memberikan kekuatan dan membangkitkan kekuatan gelap milik ular putih. Baju di punggung ular putih pun kali ini menjadi robek, dan dia akan segera bermutasi dengan wujud barunya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apa wujud baru dari ular putih ketika sudah mengalami mutasi karena mendapatkan kekuatan baru dari Yuan Shi Tianxun? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sok. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.